Jadi di sebelah sana sudah ada teman-teman. Yuk, langsung aja yuk. Sini yuk. Halo semuanya. Itu. Ini ada Arman. Halo. Arman ini angkatan berapa, Dek? Angkatan 2019. 2019 ya, di Liga Dangdut Indonesia waktu itu bareng Paul ya? Iya, bareng Paul. Bareng Paul. Terus sebelah sana ada Aco. Aco ini lulusan kemarin dia ya. Alumni kemarin di tahun 2020. Terus juga, oh ya ini kalau Arman dari Aceh ya, Arman dari Aceh merantau ke Jakarta dan sekarang gabung sama Mantel Manajemen. Terus juga ada Aco. Aco ini dari, iya kelihatan, biar kelihatan deh. Nah, senyumnya menawan ya. Aco ini dari Bau-Bau ya, Dek? Ya, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Nah itu, terus sebelah sana cewek-cewek. Iya. Ini ada Eva Yolanda. Eva Yolanda baru aja rilis lagu kemarin, itu judulnya Ta'aruf. Dia kemarin ikut sayembara, terus akhirnya memenangkan lagu Ta'aruf dibawain sama Eva. Eva dari NTB ya, Dek? Iya, dari NTB. Dari NTB, Lombok tuh. Nah yang ini jauh banget nih ya. Dari Aceh terus ke Sulawesi, ke NTB, ini paling jauh. Papua. Buka dong. Ini ada Jana ini. Hai. Hai semuanya, saya Jan. Jana. Aku Jana. Aku kayak Bang Aco sama Bang Kak Eva. Satu angkatan mereka. Kita satu angkatan tahun kemarin. Tahun kemarin di Liga Dangdut. Apa yang membuat Anda berani berbisnis di industri ini? Iya sih ya, jadi kalau misalnya dipikirin kayaknya kalau kayaknya enak banget gitu ya, udah nyanyi terus misalnya off air gitu ya, off air nyanyi 2 lagu selesai udah kelar dapat duit gitu ya. Tapi sebenarnya di balik itu, di balik proses semuanya itu ada karya-karya. Mau ditutup? Ada karya-karya kan, mereka kan bikin karya nih, kita kan bikin karya gitu. Nah sebenarnya di balik karya-karya yang dibikin itu tuh prosesnya tuh panjang, produksinya panjang gitu, dan menurut aku di situ belajarnya gitu. Jadi kayak menurut aku sih kayaknya nggak cukup jadi penyanyi aja untuk bisa sukses gitu ya. Ya aku sih ngelihatnya ya kayak belajar dari luar negeri lah ya, misalnya kayak Bruno, Justin Timberlake dan kawan-kawan. Mereka itu bisa kayak nge-produce sendiri, bikin video klip sendiri, yang nge-produce-nya mereka sendiri gitu. Jadi kayak wah seru juga ya kalau misalnya kita bisa bikin kayak gitu. Nah menurut aku sih jadi penyanyi itu nggak cuma nyanyi doang aja, tapi juga ya harus bisa nge-produce sendiri juga gitu ya, nge-produksi. Kalaupun misalnya nggak bisa bikin lagu, paling nggak bisa tahu proses produksinya seperti apa. Dari mulai bikin video klipnya, take vokalnya, dan lain-lain. Kayak gitu sih. Jadi ya nggak cuman terima duit pas nyanyi doang, tapi juga tahu proses di belakang itu. Menurut aku sih itu proses yang luar biasa. Bagaimana Anda melihat masih banyak kaum muda justru belum melek bisnis? Ya, kalau misalnya ada beberapa anak-anak muda zaman sekarang gitu yang karena aku ngeliat juga sih ya di media sosial itu banyak teman-teman yang terlena dengan media sosial yang itu cuman kayak ngebuang-buang waktu buat main medsos. Misalnya let's say lah misal TikTok ya, sekarang memang lagi ini banget TikTok. Tapi kalau nggak bisa ngelihat pasarnya ya terbuang sia-sia aja, padahal itu adalah sumber pendapatan juga gitu loh, bisa jadi sumber penghasilan gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat dari sisi sumber penghasilan itu bisa gede banget gitu. Nah tinggal memang maintainnya, terus juga konsistennya gimana. Dan menurut aku sih sekarang itu peluangnya udah banyak banget. Jadi kalau kita nggak bisa buka mata selebar-lebarnya, ya kita ketinggalan gitu ya. Aku sih ngerasanya sekarang ini pengen berbagi aja sama teman-teman di luar sana bahwa kita memang harus melek mata gitu. Dengan adanya kesempatan yang begitu luas ini harusnya dimanfaatin dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan justru malah cuman sekedar main-main aja gitu, nggak ada mendapatkan apa-apa. Lalu, seberapa penting berbisnis di usia muda? Penting banget ya, kalau misalnya kita ngomongin bisnis, sebenarnya aku sih masih belajar lah gitu ya. Kita pastilah semua orang pastinya pengen belajar juga gimana memulai bisnis gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak kita mulai dari sekarang, kita entar aja gitu ya, ya itu bullshit lah gitu, omong kosong aja gitu akhirnya ya. Balik lagi sih sebenarnya berbisnis, kemudian kita bisa
pertama enjoy dulu aja gitu ya, bisa menikmati semua prosesnya. Kadang kan ada orang-orang yang ngerasa bahwa aduh males ya kayaknya kalau mau berbisnis tuh capek, terus juga untungnya juga pasti awal-awal akan begitu gitu. Memulai sesuatu itu emang pasti akan ribet dan akan susah banget gitu. Tapi kalau nggak dimulai dari sekarang, itu kita kayak kayak udah ketinggalan banget dengan yang lainnya gitu. Bahkan sekarang malah kayaknya udah banyak juga pengusaha-pengusaha yang muda gitu ya, mau mulai bisnisnya dari kecil, dari muda, dari awal gitu, dari yang nol banget, masih sangat muda sekali gitu. Aku malah ngerasa kayaknya aku agak ketinggalan gitu ya. Jadi harus update lagi, harus upgrade lagi gitu. Kemudian pola pikir seperti apa yang harus dimiliki oleh kaum muda? Iya sih. Ya, come on lah, udah 2021 ya kan, masa iya harus minta lagi sama orang tua gitu kan. Menurut aku pasti pada setuju lah ya teman-teman, pasti di zaman sekarang, di zaman serba canggih dengan banyak kesempatan gitu, harusnya dengan banyak peluang itu udah nggak lagi kita minta sama orang tua gitu ya. Justru kita harus bisa mandiri gitu, mandiri. Bahkan kalau misalnya bisa membuka lapangan pekerjaan justru malah lebih baik lagi kan gitu ya. Kalau aku sih mikirnya gitu. Kita bisa bermanfaat buat orang lain, bukan cuma buat diri sendiri gitu. Bisa dengan membuka lapangan pekerjaan itu kan justru bisa menambah pahala juga buat kita, nambah penghasilan teman-teman yang belum beruntung gitu, menambah setidaknya walaupun kecil lah usaha kita, setidaknya kita bisa membantu Indonesia. Itu sih. Dari hal yang kecil. Apakah ada bisnis lain selain bisnis ini yang sedang Anda geluti? Benar banget, alhamdulillah sih kemarin dipercaya. Aku kebetulan ada teman di Bandung gitu ya, teman bisnis, waktu pas kuliah. Jadi dia memang sudah jalan bisnisnya, sementara aku terjun di entertainment gitu. Nah akhirnya kemarin aku tuh mikirnya gini aja sih, wah ini sekarang itu banyak sekali kesempatannya gitu. Kalau nggak seperti yang aku bilang tadi, kalau nggak dimulai dari sekarang, kayaknya kapan lagi gitu. Aku bakalan terus ketinggalan. Sementara aku tuh kayak pengen belajar lagi deh gitu. Pengen tahu harus gimana nih, harus apa gitu ya. Nah pas kemarin diskusi ngobrol sama temanku ini gitu, akhirnya dia ngobrol, coba deh kita bisnis kayak gini ya. Oh oke. Bisnisnya apa? Bisnisnya fashion. Dan alhamdulillahnya ngobrolnya kita nyambung, dan ternyata bisnisnya adalah untuk mengangkat UMKM. Wah, pas banget nih, bagus banget ya. Karena menurut aku di zaman sekarang yang lagi pandemi kayak gini, itu kan banyak sekali usaha-usaha yang udah mulai pada tutup segala macam, yang brand-brand gede gitu ya. Nah, kenapa nggak yang UMKM ini kita angkat gitu loh. Jadi kayak bagus banget nih, karena kalau aku lihat sih selama kemarin, dari pandemi kemarin sampai di tahun ini kita masih belum selesai gitu ya. Justru peluang-peluang yang ada itu adalah yang dari bisnis-bisnis kecil itu gitu. Dari mulai makanan, kuliner ya, terus juga kayak fashion juga, itu semuanya dimulai dari yang UMKM gitu. Makanya aku kemarin pas ngobrol sama temenku, jadi kayak oh ini kita klop banget ya, ngebantu juga teman-teman yang sedang berusaha punya bisnis kecil, kita angkat gitu produk-produknya, apalagi kalau itu produknya berkualitas, terus juga dengan harga yang terjangkau, dan itu kualitasnya nggak jauh beda sama dengan produk-produk yang dari luar gitu.